Saya mau jujur, sebagai seorang Apple fanboy yang punya hampir semua produk Apple, iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, Apple TV, AirPods, saya sekarang merasa kecewa. Dulu setiap kali Apple mengumumkan event, saya menghitung hari. Saya tebak-tebakan nih, apa lagi yang bakal keluar kali ini. Rasanya seperti nunggu pesta ulang tahun sendiri. Ada excitement, ada rasa penasaran. Tapi sekarang beda. Event Apple lewat begitu aja. Bahkan kadang saya nggak mau tahu. Kalau dulu saya rela begadang demi menonton live streamingnya, sekarang saya cukup baca highlight di pagi hari dan itu pun kalau sempat. Buat saya, Apple sudah kehilangan magicnya. Produk terakhir yang saya anggap benar-benar inovatif adalah Apple Watch. Itu pun sudah hampir 1 dekade lalu. Setelah itu apa? Dari tahun ke tahun, ya hanya perbaikan di sana-sini. Kamera makin tajam, prosesor makin cepat, layar makin terang. Saya merasa sudah kehilangan Apple yang dulu saya kenal. Apple yang berani mengubah dunia. Apple yang ngebuat kita berkata, wow, ini akan mengubah hidup kita semua. Sekarang rasa itu udah hilang. Dulu saya selalu jadi orang pertama yang membela Apple. Kalau ada yang mengejek Apple, saya jadi pengacara tak resmi. Saya pasang badan, saya berikan argumen yang panjang. Tapi sekarang, dan jujur, saya nggak sendirian. Banyak orang bilang ini akhir dari Apple. Apple sudah berhenti berinovasi, begitu kata mereka. Kadang saya juga berpikir sama, apakah Apple benar-benar sudah habis? Ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Benar, Apple sudah lama tidak melahirkan produk yang disruptif. Apple Watch di tahun 2015, Apple Silicon di tahun 2020. Setelah itu hampir tidak ada lagi lompatan besar. iPhone, iPad, Mac, semua hanya mengalami penyempurnaan. Tapi tidak ada yang membuat kita terengah-engah. Tapi kalau dibilang Apple berhenti berinovasi, itu juga nggak tepat. Apple masih berinovasi. Hanya saja bentuk inovasinya berbeda. Apple sekarang banyak melakukan inovasi proses. Mereka berhasil membangun supply chain paling efisien di dunia. Mereka nggak lagi bergantung pada Intel karena mereka membuat chip sendiri. Apple Silicon adalah bukti bahwa Apple bisa menciptakan revolusi dari dapur pabriknya. Chip M1 membuat MacBook tiba-tiba melompat jauh ke depan. Laptop tipis, baterai tahan belasan jam, tapi performa setara desktop. Itu bukan sekedar improvement, itu game changer. Hanya saja tidak se-ikonik iPhone di masanya. Apple juga berinovasi dalam model bisnis. Kalau dulu mereka hanya mengandalkan penjualan hardware, sekarang mereka menghasilkan miliaran dolar dari layanan. Apple Music jadi pesaing Spotify. Apple TV Plus, walaupun belum sebesar Netflix, tapi melahirkan serial pemenang Oscar dan Emmy. Arcade untuk gaming casual. Fitness Plus untuk gaya hidup sehat. Di titik ini, Apple tidak lagi hanya menjadi perusahaan teknologi. Mereka sudah menjadi perusahaan hiburan, musik, kesehatan, bahkan finansial. Apple juga melakukan inovasi service. Apple Pay membuat transaksi lebih mudah. Apple Card membawa Apple masuk ke dunia kartu kredit. Apple Care Plus membuat pengalaman pengguna lebih terjamin. Dan kini Apple Intelligence hadir sebagai jawaban terhadap tren AI. Mungkin terlambat dibandingkan Google atau Microsoft, tapi jelas ini adalah sebuah langkah strategis. Dan jangan lupakan inovasi ekosistem. Dari AirDrop, handoff, sampai Universal Control. Semua itu membuat kita betah ada di dalam taman bertembok Apple. Pernah coba pindah dari iPhone ke Android? Saya pernah. Ribet. Chat, foto, catatan, semuanya nyangkut. Inilah jebakan manis yang Apple ciptakan. Jadi, inovasi itu ada. Hanya saja bukan jenis inovasi yang membuat fanboy seperti saya terpukau. Karena yang saya rindukan adalah Apple yang dulu. Apple di bawah Steve Jobs dan Jony Ive. Apple yang melahirkan produk revolusioner, bukan sekedar penyempurnaan. Lalu apa yang membuat Apple berubah? Jawabannya, Apple sudah menjadi perusahaan matang. Dalam teori manajemen strategis ada 2 istilah yang populer, exploration dan exploitation. Exploration berarti menjelajah, berani mengambil risiko, membuat hal baru yang bisa mengubah permainan. Exploitation berarti memeras apa yang sudah ada, memaksimalkan keuntungan dari produk yang sudah terbukti sukses. Umumnya, perusahaan matang akan bergeser dari exploration ke exploitation. Kenapa? Nah, kita bahas langsung dalam konteks Apple ya. Pertama, ada faktor skala bisnis. Apple bukan lagi perusahaan dengan pasar terbatas. Mereka adalah raksasa 3 triliun dolar. Produk baru yang sukses bukan lagi sekedar menambah 1 atau 2 miliar dolar, tapi harus bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan miliar. Standar inilah yang membuat banyak ide dianggap nggak layak sejak awal.
Apa gunanya sebuah produk baru kalau tidak bisa menggerakkan grafik revenue yang sudah sebesar itu? Yang kedua, ada faktor ketergantungan pada iPhone. iPhone bukan sekedar produk, ia adalah mesin uang Apple. Lebih dari separuh pendapatan perusahaan datang dari iPhone. Semua layanan Apple pun bergantung pada pengguna iPhone. Jadi setiap ide produk baru selalu diukur. Apakah akan mengancam iPhone? Kalau jawabannya ya, kemungkinan besar ide itu mati bahkan sebelum sempat berkembang. Ketiga, faktor budaya organisasi. Apple yang dulu dipimpin Jobs adalah Apple yang berani mengambil risiko. Jobs nggak takut membunuh iPod dengan iPhone. Ia tidak takut melawan arus dengan membuang floppy disk, bahkan colokan headphone. Apple di bawah Cook lebih hati-hati. Keputusan besar seringkali diukur dengan data dan margin, bukan dengan intuisi dan visi radikal. Yang keempat, faktor pasar global yang jenuh. Smartphone sudah mencapai titik matang, laptop dan tablet pun sama. Hampir semua orang di dunia yang mampu membeli gadget sudah memilikinya. Inovasi radikal sulit muncul di pasar yang sudah mapan. Apalagi yang bisa diubah drastis dari smartphone yang sudah sempurna ada di genggaman kita. Dan yang terakhir, faktor regulasi dan tekanan publik. Apple hari ini hidup dalam sorotan. Setiap langkah dipantau regulator, analis, media, bahkan konsumen. Mereka tidak bisa lagi seenaknya mengambil keputusan berisiko tinggi. Regulasi di Eropa memaksa Apple membuka App Store. Regulasi di Amerika menggugat Apple atas praktik monopoli. Situasi ini membuat ruang gerak untuk bereksperimen jadi semakin sempit. Nah, kalau kita gabungkan semua faktor ini, bisa kita pahami ya kalau Apple memilih jalan aman. Lebih memilih menguatkan ekosistem daripada melahirkan kejutan. Walaupun ada risiko jika Apple tetap berada di jalan ini. Ketika Apple lebih sibuk mengeksploitasi ekosistem ketimbang berani bereksplorasi, maka cepat atau lambat mereka bisa dikalahkan oleh pemain lain. Dunia teknologi bergerak cepat. Sejarah sudah menunjukkan bahwa raksasa sebesar Nokia, BlackBerry, bahkan Yahoo bisa runtuh ketika gagal beradaptasi. Mereka semua pernah jadi pemimpin pasar, tapi hilang relevansi karena terlalu nyaman dengan produk lama. Apple memang jauh lebih kuat, tapi hukum pasar tetap sama. Inovasi adalah syarat bertahan hidup. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Di ranah AI, Google dan Microsoft jauh lebih agresif dibandingkan Apple. Google dengan Gemini, Microsoft dengan Copilot. Keduanya mulai membentuk standar baru cara orang bekerja dan berinteraksi dengan teknologi. Bahkan di pasar hardware, Samsung lebih berani bereksperimen dengan foldable phone, layar fleksibel, hingga integrasi kamera yang lebih canggih. Jika Apple tidak mampu menghadirkan terobosan yang benar-benar berarti, mereka berisiko hanya jadi pengikut. Dan begitu momentum itu hilang, brand sekuat apapun bisa kehilangan posisi istimewanya di hati konsumen. Pertanyaannya, apakah Apple bisa kembali disruptif? Menurut saya, di bawah kepemimpinan Tim Cook, peluangnya kecil. Steve Jobs dan Jony Ive melambangkan era eksplorasi. Mereka berani melahirkan produk radikal. Mereka menciptakan budaya one more thing yang membuat dunia selalu menunggu kejutan. Nah, Tim Cook beda. Ia lebih fokus pada operasi. Ia memastikan produk sampai tepat waktu dalam jumlah besar dengan margin yang tinggi. Ia menjaga stabilitas Apple. Ia bukan orang yang akan bertaruh pada produk aneh yang bisa gagal total. Itulah kenapa Apple di era Tim Cook sangat kaya, sangat stabil, sangat menguntungkan. Tapi tidak lagi mengejutkan. Mereka makmur, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan mengejutkan dunia, melainkan dengan menjaga ekosistem yang makin sulit untuk ditinggalkan. Jadi kalau dibilang Apple nggak bisa disruptif lagi, ya nggak juga. Apple masih punya peluang. Mereka punya semua modal yang dibutuhkan. Uang tunai puluhan miliar dolar. Anggaran R&D yang fantastis. Brand power yang luar biasa. Dan kontrol penuh atas hardware, software, chip, dan layanan. Apple bisa kembali seperti dulu. Tapi ada syaratnya. Mereka harus mengubah pola pikir dan keberanian dalam mengambil risiko. Di era Steve Jobs, Apple nggak takut mengkanibal produknya sendiri. iPhone membunuh iPod, iPad mengguncang pasar PC, bahkan keputusan kecil seperti menghapus floppy disk atau port headphone adalah bentuk keberanian eksplorasi. Untuk kembali jadi pionir, Apple perlu menghadirkan kembali budaya itu. Berani melepaskan kenyamanan dari mesin uang lama, demi membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Selain itu, Apple harus mengembalikan desain dan visi produk ke jantung strategi, bukan sekedar efisiensi dan margin. Inovasi disruptif lahir ketika teknologi dipadukan dengan imajinasi. Sesuatu yang dulu lahir dari kolaborasi Steve Jobs dan Jony Ive.
Apple harus belajar dari IBM dan Microsoft. Keduanya sama-sama pernah terjebak terlalu lama dieksploitasi. IBM dulu berjaya lewat mainframe dan PC, tapi terlalu lama bertahan di hardware hingga kemudian mereka kehilangan relevansi. Lalu mereka banting setir, melepas PC dan masuk ke layanan IT, cloud, dan juga AI enterprise. Transformasi ini menyelamatkan IBM dari keterpurukan dan membuatnya tetap relevan sampai hari ini. Microsoft juga pernah mengalami hal yang serupa. Di era Ballmer, mereka terlalu nyaman dengan Windows dan Office. Keduanya memang jadi mesin uang, tapi Microsoft kemudian tertinggal di mobile. Perusahaan dianggap kehilangan arah, dan baru setelah Satya Nadella memimpin, Microsoft berani mengeksplorasi ulang lewat Cloud Azure, open source, dan juga AI. Hasilnya Microsoft bangkit menjadi salah satu perusahaan teknologi paling bernilai di dunia. Jadi Apple sebenarnya punya modal untuk kembali jadi pionir. Yang mereka butuhkan adalah keberanian untuk kembali mengambil taruhan besar, walaupun itu berarti mengguncang bisnis iPhone yang begitu aman hari ini. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, jenis inovasi itu banyak. Banyak perusahaan termasuk Apple biasanya memulai dengan inovasi produk. Tapi seiring waktu, fokus kemudian bergeser ke inovasi proses, inovasi layanan, bahkan inovasi model bisnis. Pergeseran ini wajar karena perusahaan ingin menjaga skala dan stabilitas, bukan sekedar mengejar kejutan demi kejutan. Kedua, eksploitasi adalah jebakan alami perusahaan matang. Sebagai perusahaan $3 triliun, ide baru hanya akan dianggap relevan jika menghasilkan puluhan miliar dolar. Ditambah lagi ketergantungan pada iPhone, membuat inovasi baru sering kandas karena dianggap berisiko mengganggu mesin uang utama mereka. Inilah jebakan eksploitasi yang membuat Apple stabil, tapi bisa kehilangan momentum eksplorasi. Dan yang ketiga, modal terbesar untuk tumbuh bukan hanya uang, tapi imajinasi dan keberanian. Apple punya segalanya, kas yang sangat besar, tim R&D kelas dunia, brand power global, dan kendali penuh atas hardware maupun software. Tapi semua itu hanya alat. Yang paling menentukan tetaplah imajinasi untuk melihat masa depan dan keberanian untuk mengambil risiko besar dalam mewujudkannya. Akhir kata, saya sebagai orang yang jatuh cinta pada Apple karena produk-produk inovatifnya tidak lagi berharap banyak dari Apple. Saya tidak lagi menunggu kejutan setiap tahun. Yang bisa saya harapkan hanyalah perbaikan yang konsisten. Bisa jadi akan ada 1-2 kejutan besar nanti. Mungkin 1 dekade sekali lah. Apakah itu berarti saya akan meninggalkan Apple? Tidak. Karena saya merasa nyaman dengan kesederhanaan dan konsistensi produk-produk Apple. Saya masih suka dengan ekosistemnya. Apalagi saya sudah terikat terlalu dalam. Semua perangkat saya Apple. Semua data saya ada di server Apple. Semua workflow saya sudah teranyam kuat dalam ekosistem Apple. Jadi, saya akan tetap bersama Apple untuk masa depan yang bisa saya bayangkan. Walaupun hubungan saya dengan Apple tidak lagi seperti dulu. Rasanya lebih seperti sebuah pernikahan karena kebutuhan, bukan karena cinta sejati.